Mudah-mudahan insya-Allah Indonesia ini akan ma'mur dengan ahlul Quran, para penghafal Quran. Karena Allah berfirman, orang yang dekat kepada Quran, yang cinta Quran, yang hafal Quran, yang menjadikan Quran petunjuk, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Orang itu tak akan sesat dan tidak akan pusing dan stres. Seorang anak muda kehilangan dua kaki. Anak muda hilang dua kakinya karena dibom rumahnya oleh Zionis Yahudi. Alhamdulillah beliau diselamatkan, tapi kakinya enggak. Balam selalu terlihat di kala pagi. Kalau ibu-ibu tidak menjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, antara semangat dengan marah beda tipis. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hadirat, dan saya muliakan juga Bapak Ibu kalau hadir bersama kita, yang saya hormati, yang saya muliakan DPRD, para alim ulama, mudah-mudahan insyaallah sihat wal afiat diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajjah sekalian dan bapak-bapak yang istimewa masjid dan ibu-ibu yang luar biasa, semoga diberkahi Allah sihat wal afiat. Ketua Ta'mir dan imam, muadzin, khatib, mudah-mudahan insyaallah selalu umurnya berkah dan bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kebal dan ibu-ibu yang luar biasa. Ini ibu-ibu atau masih muda semua ini? Saya lihat ini nampaknya 18 tahun kayaknya ini. Kayaknya Syekh ini sakit mata ya. Kebalik 81. Adik-adik yang saya banggakan, alhamdulillah, ini luar biasa ini, sudah lengkap. Bahkan abang saya almarhum Syekh Ali Jalil, insyaallah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi datang majlis ta'lim bukan hanya mau dengar ceramah ternyata, tapi mau lihat Syekh ganteng katanya.
Katanya ibu-ibu mau Syekh berdiri. Ya salam. Jadi ibu-ibu ini mau dengar ceramah Syekh atau mau lihat Syekh ini? Ya salam. Siap insyaallah. Masya Allah. Lihat lagi di sini. Ini ibu-ibu luar biasa itu, masya Allah. Selalu ramai. Ya, alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat, kita bersama-sama Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di taman surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, majlis ilmu ini, majlis zikir adalah taman surga. Mudah-mudahan insyaallah sebagaimana Allah mempertemukan kita di taman surga di dunia, insyaallah kita bertemu kembali di taman surga akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar semua? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Kita umat Nabi kan semua? Salah satu hari Siti Aisyah, supaya enggak ngantuk, kalau mulai ngantuk makan aja, hilang ngantuknya insyaallah. Pada kesempatan ini yang berbahagia, kita akan bahas bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita itu luar biasa. Nabi yang terakhir kan, penutup para nabi dan rasul, tetapi Nabi yang termulia di sisi Allah. Nabi yang pertama memberikan syafaat, Nabi yang pertama membuka pintu-pintu surga. Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah pada hari itu senang, bahagia, gembira. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, doakan saya." Mohon doanya, doakan saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara li ummati fi kulli salat wa ma a'lanat." Wahai Aisyah, ya Allah, ampunilah Aisyah, adalah doa. Ampunilah dosanya yang lalu dan yang akan datang setiap salat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang tersembunyi setiap salat, terang-terangan. Ingat kepada umatnya. Siti Aisyah senang sekali, bahagia supaya dalam riwayat itu sampai Siti Aisyah ketawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Senang wahai Aisyah?" Kata Siti Aisyah, "Senang sekali ya Rasulullah. Dapat doa dari Nabi, segala dosa diampuni oleh Allah, berarti ahli surga. Enggak ada dosa, berarti insyaallah ahli surga." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi innaha la umatnya supaya diampuni oleh Allah, diampuni dosa yang lalu, yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terangan." Rasulullah ingin semuanya masuk surga sallallahu alaihi wasallam. Makanya saat beliau hartanya dia berusaha, dia berjuang, Masya Allah, mujahadahnya dia berjuang, semuanya ingin semuanya masuk Islam demi membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi dakwah Nabi Muhammad. Ada yang terima kecuali beberapa orang aja dari sahabat. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat butuh kepada coba lagi, berusaha lagi, kemudian sedikit aja masuk Islam. Kemudian waktu berjalan,
ternyata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah wafat. Sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu istri kesayangan Rasulullah yang berjuangan luar biasa. Semuanya dia berjuangkan di jalan Allah. Hartanya dia berjuang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Abu Talib itu luar biasa perjuangannya. Selama dia masih hidup, kata Abu Talib, wahai Muhammad, jangan takut dari Quraisy. Tak usah takut dari Abu Jahal, tak usah takut dari yang lain. Saya akan menjaga engkau. Selama saya masih hidup, saya mendampingi, saya menjaga. Coba bayangkan, anaknya sendiri, Abu Talib punya anak namanya Ali. Salah satu anaknya namanya Ali ibnu Abi Talib. Dia serahkan kepada Rasulullah, ini anak saya, menjaga engkau. Kata Abu Talib kepada anaknya Ali, jangan engkau tinggalkan ini Muhammad, jagalah dia, ikutilah dia, taatlah kepada dia. Luar biasa itu. Saat beliau sakratul maut, datang Rasulullah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, saya akan memberikan syafaat di hadapan Allah. Tapi ternyata Allah tidak mengizinkan, beliau wafat dalam keadaan kafir. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, kita belum bertemu dengan Nabi, kita belum melihat mukjizat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Itu luar biasa. Baman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, lihat mukjizat Rasulullah, percaya dengan Rasulullah, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Tapi kita belum bertemu dengan Rasulullah, belum melihat mukjizat Rasulullah secara langsung, belum melihat akhlak Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Bukan engkau yang memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Rasulullah cinta sama pamannya, tak bisa memberikan syafaat. Bukan Rasul yang memberikan syafaat, bukan ustaz, syekh, ulama yang memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedih sampai kata sahabat, itu namanya tahun kesedihan. Sedih Rasulullah SAW. Cobalah kata Rasulullah, saya mau berdakwah di kota Taif. Di Mekah banyak tak mau masuk Islam kan? Coba dakwah di kota Taif. Kota Taif sekitar 80 kilo dari Mekah. Dan pada saat itu Rasulullah keluar dari Mekah menuju Taif jalan kaki 80 kilo. Kenapa jalan kaki? Gak naik kuda atau unta? Karena kalau Rasulullah pada saat itu kalau mau keluar dari Makkah, tidak diperbolehkan oleh Quraisy, tak boleh keluar, dilarang keluar. Makanya saat hijrah dari Makkah ke Madinah sembunyi-sembunyi. Karena yang keluar itu tak boleh, tak dibolehkan, bisa dibunuh lagi. Satu orang saja saat hijrah terang-terangan depan orang semua, cuma satu orang yang berani. Siapa itu? Umar ibn al-Khattab. Yang lain semuanya sembunyi, Rasulullah aja sembunyi, dikejar oleh Quraisy mau bunuh, tapi Allah selamatkan. Keluar dari Mekah menuju Taif berjalan kaki supaya Quraisy tahu bahawa Rasulullah tidak mau pergi jauh-jauh. Kalau jalan kaki berarti mau dekat aja sini sana. Tak mungkin mau keluar kota jauh sana kan?
80 kilo keluarga dari ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itulah perjuangan. Tapi ternyata saat mereka mendengar dakwah Rasulullah, mereka tidak terima, bahkan lempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi batu. Disuruh orang gila, anak-anak semuanya lempar Rasulullah bagi batu sampai beliau lari. Ditanya setelah beberapa tahun kemudian, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan engkau paling sakit, paling sedih, paling capek, paling susah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harapannya, ahlan, selamat datang, kan? Karena itu sebetulnya masih hubungan keluarga dari ibu Rasulullah sallallahu. Allah sallallahu alaihi wasallam waktu dakwah di kota Taif. Capek betul. Kepalanya berdarah, kakinya berdarah. Dalam satu riwayat, saat beliau pulang ke Mekah, pingsan dalam perjalanan. Tak kuat lagi. Datang malaikat Jibril bersama malaikat bukit. Wahai Muhammad, ini malaikat bukit. Kalau mau, sekarang dia akan angkat bukit yang di samping kota Taif, hancurkan mereka dengan bukit ini. Orang yang menzalimi saya, yang pukul saya, yang lempar saya bagi batu, yang menyakiti saya, sekarang saya bisa balas dendam, bisa lawan malaikat bersama saya. Kalau kita langsung mau membalas, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Kata Rasulullah, jangan wahai Jibril. Mudah-mudahan keturunan mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Coba bayangkan, itulah kasih sayangnya Rasulullah kepada umat. Pada saat itu Allah lihat bagaimana capeknya, bagaimana sedihnya, bagaimana perjuangannya. Makanya di tahun itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat Isra Mi'raj. Berangkat dari Mekah sampai Masjidul Aqsa. Semoga Allah bebaskan Masjidul Aqsa dari Zionis Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Salat di sana bersama para nabi dan rasul. Dan siapa yang menjadi imam? Yang menjadi imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi yang paling tua. Kalau di Indonesia mohon maaf, imam itu yang paling tua biasanya. Saya di umur 14 tahun jadi imam. Kalau saya datang ke masjid, ayah saya punya masjid. Kalau saya datang, ayah saya enggak maju jadi imam, tapi suruh saya menjadi imam. Karena sebetulnya dalam Islam bukan yang lebih tua, enggak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya banyak, bacaannya bagus, dia jadi imam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau dan umatmu. Makanya Rasulullah jadi imam. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi yang lain makmum 50 kali jadi makmum. Rasulullah jadi imam alaihi salatu wassalam. Kemudian berangkat lagi sampai Sidratul Muntaha. Satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat ini di Sidratul Muntaha cuma satu ibadah. Ibadah yang lain semuanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan saat Rasulullah di muka bumi. Satu-satunya ibadah. Saking ibadah itu mulia, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di Sidratul Muntaha. Wahai Nabi Muhammad, wajib kepada
50 kali. Kalau Rasulullah mampu dan siap, ya Allah, sami'na wa ata'na. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Udah berapa kata Nabi Musa? Udah 40. Masih banyak yang ketiga. Disuruh naik lagi. Nabi Musa itu suka naik turun. 50 jadi 40 jadi 30 jadi 20 jadi dari langit. Tadi saya bertemu dengan Allah. Terus apa yang terjadi? Allah mewajibkan kepada saya dan umat saya setiap hari salat 50 kali. Hah? Kata Musa, 50 kali? Tak bisa katanya, enggak bisa. Balik lagi, minta Allah kurangi. Ya Allah, kurangilah. Ini banyak 50 kali. Rasulullah naik lagi, bertemu dengan Allah. Allah kurangi dari 50 jadi 40. Panjang ceritanya ini. 40. Aja bahalanya 50 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap salat bahalanya dikali 10. Jadi 10 jadi 30 jadi 20 jadi 10. Akhirnya jadi 5 kali. Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa lagi. Kata Nabi Musa, udah berapa kali ini? Udah 5 kali. Masih banyak. Kata Nabi Musa, masih banyak. Benar sekali. Nabi Musa sudah tahu. Banyak umat Islam, tapi kita waktu salat subuh 5 kali aja tidak mau salat. Nah itu aja itu yang kita bisa melakukan. Jangan 10, 5 kali aja. Bahalanya dikali 10. Jadi 5 kali salat sehari dapat bahala 50 kali salat. Coba salat subuh aja, Allahu Akbar, 2 rakaat berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia seperti qiyamul lail sepanjang malam. Allahu Akbar, habis isya sampai subuh salat terus. Hanya dengan 2 rakaat subuh berjamaah dapat pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Tapi 1 jam kemudian habis salat subuh, orang mulai bangun. Kenapa bangun? Mau kerja, mau sekolah. Pantas, mohon maaf, pantas urusan kita di dunia ini susah. Kalau kita mundur-mundur waktu salat itu, Allah akan mundurkan segala urusan itu. Selalu semakin jauh, semakin susah, semakin sulit. Karena hubungan kita dengan Allah itu susah, enggak baik. Harus kita faham. Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba daripada ibu dengan anaknya sendiri. Ada salah satu ibu di zaman Rasulullah nangis, lari ke sana, muter terus di kota Mekah. Oh, ini kenapa lari-lari di sana? Cari anaknya. Anaknya hilang. Dia nangis, mana anak saya? Bisa mana anak saya? Sampai ketemu anaknya, peluk anaknya, cium anaknya, nangis. Kenapa kamu pergi? Kata ibu. Kata Rasulullah, wahai sahabat, lihatlah ibu itu dengan anaknya. Sahabat perhatikan. Kira-kira kata Rasulullah, ibu itu mampu lempar anaknya dalam api? Ibu itu sangat cinta anaknya, saking dia khawatir kehilangan anak, nangis. Apakah ibu itu akan mampu lempar anaknya dalam api? Kata sahabat, tak mungkin. Kesulitan, kesusahan, Allah kasih jalan keluar. Sedih, Allah kasih kebahagiaan. Selalu seperti itu. Tapi syaratnya kita menjadi hamba Allah, jangan jadi hamba syahwat, hamba syaitan. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ada orang menjadikan syahwatnya Tuhannya. Jadi syahwatnya adalah Tuhannya. Gimana maksudnya? Apa aja yang disuruh oleh syahwat dia melakukan. Syahwat mau tidur, ya tidur. Syahwat mau melakukan haram, ya melakukan. Syahwat tidak mau salat, ya tidak salat. Dia ikut aja. Allah suruh dia salat, tak mau. Berarti dia bukan hamba Allah, kan?
Itulah yang dinamakan dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Allah berfirman, orang menjadikan syahwatnya Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita betul-betul menjadi hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan segala-galanya, kebahagiaan, kenikmatan, keberkahan di dunia, apalagi di akhirat. Saya tutup dengan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat Allah bawakan seseorang yang paling sedih di dunia, paling susah di dunia, paling miskin di dunia. Jadi orang itu selalu sakit, sedih, susah, miskin. Keadaannya itu sulit sekali. Bahkan bukan seperti orang lain. Enggak, itu yang paling parah itu, yang paling miskin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayughmasu fil jannati ghamsah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dalam surga cuma 1 detik saja. Dimasukkan, langsung dikeluarkan. Bukan berhari-hari di surga, bukan berbulan-bulan, cuma 1 detik masuk keluar. Dan Allah bertanya kepada dia, wahai hambaku fulan, pernah sebelumnya anda merasakan kesedihan, kesusahan, kesulitan? Kata dia, demi Allah, saya tidak pernah sedih, saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah susah. Emang dia bohong ya? Kok selama dia hidup susah aja, sedih aja, sakit aja? Kok sekarang dia bersumpah bahwa gak pernah sedih, gak pernah sakit? Kenapa? Hilang semua yang dia pernah merasakan di dunia itu. Itu nikmatnya surga. Kalau udah masuk surga, hilang semua perasaan yang pernah merasakan, kesedihan, kesusahan, kesulitan, hilang, enggak ada lagi. Dan kebalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bawakan seseorang yang paling bahagia di dunia, paling kaya, paling nikmat, paling kuat, paling hebat, terhormat, manusia terbaik. Allah masukkan dalam neraka 1 detik saja. Dan ditanya, wahai fulan, pernah sebelumnya anda bahagia? Dulu ini di dunia selama hidup bahagia terus, nikmat terus, kaya terus. Allah bertanya setelah masuk neraka sebentar, wahai fulan, sebelumnya pernah bahagia, pernah nikmat, pernah mendapatkan kemudahan, kelancaran? Kata dia, wallahi ma ra'aitu khairan qat, demi Allah saya tidak pernah melihat kebaikan. Saya enggak pernah bahagia, saya enggak pernah senang. Kenapa? Hilang semua yang dia pernah merasakan. Hilang. Itulah nikmatnya surga dan azabnya neraka. Nikmatnya surga menghilangkan semua kesedihan, kesusahan. Neraka, na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah selamatkan kita dari neraka jahannam, akan menghilangkan semua kenikmatan yang kita pernah merasakan. Mudah-mudahan insyaAllah kita hidup di dunia nikmat, dan kita insyaAllah di akhirat mendapatkan surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan insyaAllah sebagaimana dicita-citakan oleh abang saya almarhum Syekh Ali Jabir, kata beliau, mudah-mudahan insyaAllah Indonesia ini akan ma'mur dengan ahlul Quran, para penghafal Quran. Karena Allah berfirman, orang yang dekat kepada Quran, yang cinta Quran, yang hafal Quran, yang menjadikan Quran petunjuk, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Orang itu tak akan sesat dan tidak akan pusing dan stres. Tak akan sesat, artinya ini menuju surga. Dan di dunia itu setiap kesulitan Allah kasih jalan keluar, kesedihan menjadi kebahagiaan bagi dia. Terbukti, wallahi saya buktikan dengan saudara kita yang berada di Palestina.
Ada seseorang anak muda kehilangan 2 kaki. Anak muda hilang 2 kakinya karena dibom rumahnya oleh Zionis Yahudi. Alhamdulillah beliau diselamatkan, tapi kakinya enggak, putus, dibawa ke rumah sakit. Lebar sekali senyumnya, direkam, ditanya, kok senyum-senyum aja ini? Padahal kehilangan 2 kaki, ditunjukkan kakinya. Kenapa senyum, kata dia? Bukan harusnya sedih kan? Harusnya nangis. Kata dia, ini takdir Allah, ini pilihan Allah bagi saya. Pasti pilihan Allah baik bagi saya. Alhamdulillah. Ini keadaan susah, ini keadaan seharusnya sedih, tapi malah dia tenang. Itulah yang Allah membahagiakan seseorang dalam keadaan susah. 76 tahun dijajah oleh Zionis Yahudi, disiksa, dibunuh, masih sabar, masih berjuang, masih ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rahasianya apa? Tulis di Google atau YouTube, para penghafal Quran di Palestina. Itulah yang memberikan kesabaran bagi mereka, hatinya tenang. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah hatinya tenang. Kalau kita tenang enggak kalau baca Quran? Tenang. Karena sering saya lihat orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, katanya tenang. Kenapa terus ngantuk? Malah ngantuk kita kebalik. Ini sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Harus kita biasakan diri dari sekarang. Kalau tunggu bulan Ramadan tak bakal bisa. Tapi dari sekarang pelan-pelan siapkan diri. Bagaimana saya bisa dekat kepada Quran, sampai insyaAllah di bulan Ramadan mampu mengkhatamkan Al-Quran. Jangan seperti Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam Quran, tahu berapa kali? 60 kali. 60 kali khatam Quran 30 juz. 2 kali setiap hari, sekali di pagi hari, sekali di malam hari. Kalau kita tak diminta 60 kali ya, cuman berusaha minimal lah khatam Al-Quran sekali. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi ahli Quran, orang yang hidupnya bahagia nikmat dengan Al-Quran, seperti orang salih, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Quran, hatinya Quran, akhlaknya Quran. Quran adalah pedoman kehidupan. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua insyaAllah menjadi ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Baik, kami terima kasih kepada ayah bunda yang niat. Semoga Allah mudahkan segala urusan niat dan hajatnya. Yang hari ini dia tak maju ke depan, kami tak tahu pula. Ternyata dia secara diam-diam sembunyi, jadi tak ada saling memilah-memilih. Semuanya yang hadir ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau nanti berfoto bersama dengan Tuan Guru kita sabar, kami persilakan. Pengurus sama pengurus, nanti yang tak berniat pun boleh. Tak ada saling memilah-milih antara satu sama lain. Semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama